الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a huda amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhwat-fillah yang Allah muliakan, mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan sekecil apapun Allah lipat gandakan. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu alaika bis sadaqati bima qalla aw kathura. Fa inna bis sadaqati 'asharata khisalin mahmudatan khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirati. Ujar Imam Abu Laits As-Samarqandi, hendaklah kamu rajin-rajin bersedekah, baik sedikit apalagi muntah banyak. Alasannya karena sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat 10 macam kebaikan. 10 macam kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 kebaikan Allah segerakan di dunia, sedangkan 5 kebaikan berikutnya Allah simpan dan siapkan di akhirat. Fa'amal khamsatul lati fid dunya, 5 kebaikan yang ada di dalam perbuatan bersedekah yang Allah segerakan di dunia. Fa'awwaluha tathhirul mali. Yang pertama, harta benda kita bersih. Harta benda bersih. Jadi zakat itu atau sedekah itu membersihkan harta. Jadi cara membersihkan harta bukan dirandam lawan banyu rinso, bukan, atau deterjen. Sama kayak membasuh popok, bukan fotonya diculuk di banyu. Cuci foto termasuk cuci mulut. Insya Allah hari ini ada cuci mulut kita. Selamatan
bunda datang umrah. Mudah-mudahan kita baik yang sudah maupun belum, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Jadi yang pertama, kebaikan sedekah di dunia adalah tathhirul mal. Cara yang tepat untuk membersihi harta. Memangnya kenapa gerak harta yang kotor dengan harta yang sudah dibersihi? Perbandingannya awak yang kada sing mandian lawan sudah mandi. Pertama segar, yang kedua tidak mudah sakit. Coba biar kada mandi, kuman demi kuman itu mudah menyebabkan penyakit. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halfu wal kadhibu fasyawibuhu bis sadaqah. Apalagi kita ini kalian berjualan, ujar Nabi, ketahuilah jual beli itu tidak lepas dari omong kosong, kada lepas dari sumpah, dan kada terlepas dari berbohong. Ditawar orang lalu ngeles, maaf bulat belum balik modalnya lagi, padahal bakal ramput. Oh sayang, lawan pembeli, lawan abahnya di rumah, lawan pembeli, oh ding, lawan bini di rumah, kumanya lawan kurang maka lamah lambut. Nah itu orang berjualan kayak itu, bujur karena lawan orang lembut, sabar menghadapi. Kawa menahani hati ini panas, kawa menahani, sudahnya panas berjamur. Melihat itu pak, ambil tampai. Melihat itu pak, ambil lagi tampai. Hati ini panas dan menukar kata orang. Kawa menahani, sudah di rumah kada kawan, lambat sedikit gaspul. Itu kan orang berjualan. Masalahnya mau perambutan orang tak emosi kan. Bapande betatak kurang dipuji. Sudahnya berdusta tadi, baik nang menukar maupun nang berjualan. Tadi dia sudah menawar di situ, dia sudah ditawar orang sekian, sudah kada hendak menjual. Padahal nang betakun itu nang pertama kali menawar. Nah maka dari itu bersihkan harta benda yang didapat melalui profesi berjualan dengan bersedekah. Biarlah bersedekah pada lebih banyak. Ada orang lewat di pasar tuh, makanya Allah tuh maha kaya. Kada jauh-jauh dia bersedekah di pasar itu. Nang meminta sedekah, nang mendatangi lawan mangkuk. Lawan mangkuknya 100 rupiah kebuat sedekah bima qalla kasur, banyak tak sedikit. Nang itu nang memberasihi. Amujar nang minta-minta itu kada jelas orangnya. Kita bersedekah ini niatnya kepada Allah, bukan kepada inya. Masalah inya jadi profesi itu tanggung jawabnya di hadapan Allah. Sedangkan kita yang Allah pandang adalah niat dalam hati kita. Apa niat kita itu bersedekah? Lawan pulang terlalu berburuk sangka kita, apalagi sampai hakun mengiringi. Membayar 500 rupiah mengiringi sampai nyebulik, orang sugihkan aja. Tagana ongkos pian diiringi nyebulik ke rumah. Nah jadi
Manfaat atau kebaikan sedekah itu membersihkan harta. Yang kedua, an-nabiha tathhirul badani minaz zunubi. Sedekah juga merupakan cara membersihkan badan kita dari dosa. Makanya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat pelaksanaan sholat Munkadah Idul Fitri Idul Adha, habis berkhutbah Nabi turun dari mimbar lalu memaraki jamaah perempuan ibu-ibu di tempat sholat mereka. Apa ujar Nabi? Ya ayyatuhan nisa tasaddaqna. Oh ibu-ibu, rajin-rajinlah bersedekah. Jadi nanti kuyangan itu sedekah. Fa inni uritukunna aksara ahli nar. Karena ujar Nabi, masalahnya waktu aku diperlihatkan menjamuk ke neraka sebanyak bebinian. Cuman yang menariknya itu Nabi kadang-kadang menyuruh rajin-rajinlah sholat, rajin-rajinlah puasa. Yang disarankan oleh Rasulullah, tasaddaqna ayyatuhan nisa, rajin-rajin bersedekah. Karena aku diperlihatkan penghuni neraka itu lebih banyak bebinian. Jangan tersinggung dulu pula, supaya tidak menimbulkan pikiran yang kadang-kadang. Nabi hanya mengatakan aku diperlihatkan penghuni neraka itu terbanyak bebinian. Sampai di situ dia Nabi mengucapkan. Dan jangan kalian simpulkan bila Nabi mengucapkan penduduk ahli neraka paling banyak bebinian, berarti di surga paling banyak lelakian lah. Bukan itu. Ini soal populasi, soal perbandingan. Di ruangan ini kan ya tolong banyak laki kan banyak binian. Berarti banyak binian juga di surganya. Nggak banyak bebinian tadi. Di neraka bebinian paling banyak, di surga bebinian pembanyaknya juga. Cuman sebagai seorang perempuan dan kayak apa caranya termasuk nang pembanyaknya di surga. Nabi memadai tasaddaqna, ya Nabi rajin-rajin bersedekah. Cuman bebinian ini kada hendak pun kada takut. Apa sebabnya ya Rasulullah? Bebinian itu masuk neraka. Ujar Nabi, tuksinnal la'an. 7 pemamai aja Nabi. Ketujuh, pemamai. Bersungsungan sudah menggas dia. Menggarap anak bangun sudah menggas. Mau menyuruh anak mandi dia menggas. Nyuruh anak makan dia menggas. Pemamaian itu satu. Jadi munfian kada pemamaian berarti kada termasuk. Kada termasuk. Kemudian yang kedua, takfurnal ashir. Bebinian itu mudah lupa dengan kebaikan suami. Itu yang kedua aja nanti penyebabnya. Ibarat hujan setahunan, kemarau setahunan. Sehari dia hujan, ingat lagi lawan kemarau tadi. Dijelaskan dalam riwayat lain, karena begini ini kan perasaan. Ujar Nabi, setahunan sepanjang tahun nang laki itu baik. Sekali dia tersalah, terucap dimuntung kada pernah manupian baik lawan dulu. Padahal setahunan sudah sekali dia tersalah. Karena sakit hati lalu ucap begitu. Tapi ujar Nabi, aku tidak pernah menemukan makhluk
nang akalnya itu kurang, agamanya kurang, tapi sanggup meluluhkan hati laki-laki perkasa selain daripada beginian. Nanti apa aja tegarnya laki-laki mendapatnya beginian dia. Lalu mendengar pulang disambat Nabi kurang akalnya, kurang agama, protes pulang. Apa kurang akal kami ya Rasulullah? Apa kurang agama kami ya Rasulullah? Nah, jadi Nabi ini salah paham sudah ibu-ibu. Nabi menyebut kurang akal bukan sebuah celaan, tapi itu Nabi mengisyaratkan kalian itu lebih dikendalikan oleh perasaan. Sehingga bila sudah perasaan yang mengendalikan, akal itu ditumpangi oleh perasaan. Banyak beginian itu terpintar pada laki-laki. Cuma bila menghadapi masalah, perasaan yang lebih mendominan. Siapkan tisu aja. Beginian itu makanya menangis bila ada masalah. Kalau laki itu kadang paling mandal, bila murung muhat mandal, tapi menangis kadang. Kalau beginian itu menangis karena perasaan. Jadi perbandingannya itu bahwa beginian itu perasaan yang lebih mengendalikan ketimbang akal. Perbandingan orang bagawi sehari 1 juta hasilnya, tapi hutangnya 900. Lawan orang bagawi sehari hasilnya 500, tapi kan bisa hutang. Itu gambarannya. Penghasilan beginian itu ibarat akalnya 1 juta, tapi karena perasaan lebih besar 900. Lalu terkesan akalnya cuma 100 lah. Padahal akalnya 1 juta. Akal 1 juta, cuma perasaannya 900. Lalu yang terlihat hanya 100. Sedangkan lelakian akalnya 500, tapi perasaannya cuma 100. Maka yang terlihat 400 dengan 100, padahal akal beginian lebih banyak dari lelakian. Cuman karena perasaan beginian lebih besar, lalu yang terlihat perasaannya. Itu yang dimaksud Nabi. Buktinya jadi Nabi bahwa beginian itu pelupa. Kalau jadi saksi beginian itu perbandingannya 1 laki-laki 2 perempuan. 1 laki-laki 2 perempuan. Maksudnya apa? Tugas yang dibebankan untuk 1 orang laki-laki itu dipikul oleh 2 orang perempuan. Tenyaman yang mana? Ini disuruh orang mengangkat sorongan, lalu disuruh mengangkat bekawan. Tenyaman yang mana? Mengangkat bekawan. Berarti itu yang dimaksud Nabi bahwa beginian itu bebannya lebih ringan dari lelakian. Kenapa? Karena beginian memikulnya berdua, lelakian harus sorongannya mengangkat. Lalu kemudian, lalu apa maksudnya kalau agama kami kurang? Ujar Nabi, yang dimaksud dengan naqisatu dinin, bilanya datang bulan, sembahyang perayaan ada. Bilanya datang bulan, puasa perayaan ada. Perayaan, tapi berdosa ada. Ada berdosa. Artinya, beginian itu diberikan Allah tanggung jawab, kewajiban menjalankan perintah Allah tidak seberat laki-laki. Tapi nilainya sama. Nilainya sama. Perlu berikan contoh ini. Si A lawan si B begawi di perusahaan yang sama. Jam kerja sama. Masuk jam 8, balik jam 5. Gaji sama. Tapi si A ini ada istirahatnya, si B banyak istirahatnya. Dia akun jadi A, akun jadi B. Nah, jadi B kan gawian karena barat, tapi gaji sama. Nah, itulah perbandingan laki-laki perempuan. Jadi Allah itu sangat memuliakan perempuan. Gawiannya kada seberat laki-laki. Orang laki-laki ada panggilan berperang, mesti harus berangkat angkat senjata, risiko nyawa.
bebinian kada disuruh. Bila ada pemilihan untuk menentukan pemimpin, maka tugas pemimpin berat itu dibebankan kepada lelaki, yang berbinian tidak dibebani. Kenapa? Karena Allah menyayangi berbinian. Dalam rumah tangga gitu juga. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke manfaatnya sedekah. Yang pertama tadi memberasihi harta. Yang kedua memberasihi dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah sebagian dari harta mereka, orang-orang yang kaya, sedekahnya tutahhiruhum, sedekah itu membersihkan mereka dari dosa. Wa tuzakkihim, tidak hanya sekedar membersihkan, tapi membuat mereka menjadi suci. Jadi ibaratnya kayak ini, baju itu kena tanah. Manfaat sedekah, atau awak kita ini kena tanah, atau muka kita ini kena debu. Manfaat sedekah memberasihi debu, limbah itu dipolesnya pulang sehingga terlihat cantik. Jadi perawatan diri kita agar dosa itu kada menumpuk, maka rajin-rajin bersedekah. Itu juga yang disuruh Nabi, tasaddaqna ayatuhan nisa, rajin-rajin bersedekah. Wasalisu inna fiha daf'al bala'i wal amrad. Manfaat sedekah yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Jadi penyakit kan kita menghindar di awak kita. Sebaliknya orang yang pelit, ada tapi mau bersedekah, penyakit mudah menempel. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, dawu marbakum bisadaqati, obati orang-orang sakit itu dengan sedekah. Itu yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, an-nabiha idkhalas sururi 'alal masakin wa afdalal a'mali idkhalus sururi 'alal mu'minin. Yang keempat, dalam sedekah itu terdapat menyenangkan, membahagiakan hati orang miskin. Jangankan orang miskin yang berduit diberi biar senang, apalagi orang yang ada berduit diberi senang hati. Dan amal perbuatan yang paling afdal adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Rasanya puas hati melihat orang bisa tersenyum. Rasanya puas hati. Jadi kepuasan itu ada di hati. Wal khamisu, sedangkan yang kelima, manfaat sedekah, an-nafiha barakatan fil mali wa sa'atan fil rizqi. Bahwa sedekah itu mengundang keberkahan pada harta. Jadi tidak hanya membersihkan harta, mengundang keberkahan pada harta, wa sa'atan fil rizqi, dan amalan murah rezeki. Jadi amalan murah rezeki. Apalagi kan pada pertemuan sebelumnya ada malaikat yang mendoakan, Allah ma'ati mufikan kharafa. Ya Allah, siapapun yang hari ini bersedekah, berikan ya Allah gantian yang lebih baik ya Allah. Hari-hari itu malaikat mendoakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang engkau belanjakan, sekecil apapun di jalan Allah, Allah ganti. Allah ganti. Itu 5 kebaikan yang terkandung di dalam sedekah. Ulangi, yang pertama memberasihi harta, yang kedua memberasihi dosa, yang ketiga menolak bala dan penyakit, yang keempat memasukkan rasa senang dan bahagia di hati orang-orang miskin, dan yang kelima mengundang keberkahan dan memperluas rezeki, amalan murah rezeki. Amalan supaya penglaris nang kontan tu nyaman, banyakin murah. Nah itu laris manis biar betapa ngaruh, laris manis bukan nang berujung.
laris-laris itu tapi banyak apa yang berjualan angkat modal murahi banyak lakas habis. Belum keingatan di sana min Tuhan Allah yang kamu berjalan lewati Sorong, pas ke Sorong sini mencari mobil kan biasa di Sorong itu tulisan dijual tulisan anda lakas lah di sini apa aja maksud ganti tulisannya apa diberiakan akas habis di sini. Kalau tulisannya dijual orang ada sadar tujuh biar mbak lucu naga itu serius banget sudah ngampun Sorong apa bersusun mbak berjalan aja kali banget di salah-salah mobil sing banyak kan hendaklah di sini lakas habis di sini apa tulisan dijual ini ganti apa yang diberiakan di sini lakas habis. Itu 5 kebaikan sedekah di dunia. Wa amal khamsatul lati fil akhirati. Adapun 5 kebaikan yang Allah siapkan di akhirat, fa awwaluha an takuna as-sadaqatu zillan li sahibiha. Nanti sedekah itu jadi payung. Pada akhirat pada saat cuaca panasnya luar biasa, matahari di sekilannya. Yang saat ini matahari itu berapa juta mil jauhnya, itu gantian keluar rumah rasanya kepanasan. Maka sedekah itu nanti kelak menjadi payung itu di akhirat. Makanya jangan halus payungnya. Payung 500 rupiah. Tapi ikhlas ya, nah sudah ikhlas itu menjadi 5 juta tuh. 500 jadi 5 juta. Coba jangan disambar, urut ikhlas bari dia. Nah, itu kata ikhlas lagi. Ikhlas itu masalah pribadi kita dengan Allah. Ikhlas itu amalan di hati tidak boleh keluar dimuntung. Bila sudah terucap dimuntung itu sudah berbalik, sudah menjadi riya. Nyatakan tuh. Makanya jangan ditakuni. Biar ikhlaslah memberi, jangan ditakuni. Kebingungan yang ditakuni, dijawab salah, kada dijawab salah. Maka jangan ditakuni merasa senang hati terima. Kamu merasa hati berat, umpama tolak dengan cara yang santun, halus, atau kira-kira mau jaga tersinggung, ambil. Tapi mbak sudah orangnya kada beriakan ke lain. Jangan dibuang ke sampah. Masalah ikhlas itu masalah pribadi. Jadi bila ada orang bababari, dia ikhlas, apalagi umpama ini halal tadi ya, sama dengan menuduh orang halal lah ya. Itu sama dengan ulun ya, ulun curiga ini kada halal. Kalau mau ngerasa hati ringan terima, malah ucapkan mudahan Allah balas kebaikan yang berlipat ganda. Itu yang pertama, menjadi payung menaungi dari panasnya api, panasnya pada saat padang mahsyar. Wasani anna fiha khifatan hisabi. Sedekah itu nang meringankan audit. Kita ini kan ulun pian seperataan kita akan dihitung kebaikan dan keburukan. Maka pada saat itu apa yang menyebabkan perhitungan itu menjadi ringan? Sedekah di dunia dan mengolah kita itu mendapatkan kemudahan. Wasalisu yang ketiga, annaha tustirul mizan. Sedekah itu pula menambahkan baratnya amal kebaikan. Sudah dapat keringanan, amal kebaikan kita nang hendak kalah baratnya dengan keburukan, dibuati oleh sedekah, nah langsung tak angkat nang buruknya karena lebih barat nang baiknya. Sakarnya dipilih sedekah nang membaratiakan. Itu yang apa tadi yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, jawazun ala sirati. Waktu menyubaran jembatan. Nah kita kenal dengan shiratul mustaqim. Itu sedekah nang menggandeng kawat. Jadi kada terpeleset. Kada terpeleset. Itu yang keempat. Yang kelima, ziyadatul darajati fil jannah. Itu yang menambah derajat di surga semakin tinggi.
Bila sedekah itu menambah derajat di dalam surga semakin tinggi, kira-kiranya orangnya di luar surga, di dalam surga? Udah di dalam. Sudah di dalam. Bahkan walau lam yakun fi sadaqati fadilatun siwa du'a'il masaki, lakana al-wajibu 'ala al-'aqil an yarghaba fiha. Bahkan jakanya telah di dalam sedekah itu kebaikannya cuma sebuting ya. Apa? Mendapatkan doa orang-orang miskin. Jakanya itu aja tak. Apalagi 10 kan, sebuting itu aja. Senang hati orang miskin, bahagia hati orang miskin, lalu mendoakannya. Udah hampir naik haji. Sebuting itu aja kan, itu udah cukup bagi orang berakal untuk suka bersedekah. Bagaimana kalau tadi, apalagi kalau di dalam sedekah itu terdapat ridhonya Allah. Bahkan sedekah itulah juga yang membuat sakit hatinya syaitan. Sakit hati syaitan. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat anna rajula la yastati an yatasaddaqa malam yafuka lihayyin 70 syaitanan wa fiha iqtida'u bis-salihin. Lihya 70 syaitanan. Karena di dalam sedekah itu disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang laki-laki itu dengan sedekahnya dia berhasil, jadi kita itu menumbangkan 70 syaitan. Menumbangkan 70 syaitan. Dikacaknya, dijambut, dihampasnya syaitan dengan sedekah. Dengan sedekah. Nah, jadi ada 10 kebaikan sedekah, 5 di dunia, 5 di akhirat. Ulangi 5 di dunia. Yang pertama tadi membersihi harta, yang kedua membersihkan dosa, yang ketiga menolak bala dan penyakit, yang keempat membahagiakan hati orang miskin, dan yang kelima mengundang keberkahan kepada harta yang disisakan. Serta juga itu amalan murah rezeki. Sedangkan 5 kebaikan di akhirat, pertama menjadi payung lalu kada kepanasan. Yang kedua menyebabkan hisab atau perhitungan itu dimudahkan. Dan yang ketiga kebaikan, timbangan kebaikan menjadi tambah barat. Yang keempat dibantunya kita melewati shiratal mustaqim. Dan yang kelima derajat kita ditinggikan. Ibarat tadi kelas ekonomi di belakang naik pesawat, nah, dibayari sekian, lalu kelas VIP hawa berapa. Itu juga sudah dalam pesawat, pun baru dalam pesawat kenapa ditambah? Artinya kalau sedekah itu dapat menambah tinggi derajat seseorang, artinya orang itu sudah dimasukkan ke dalam surga. Nah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, karena asal ini ada pengajian di kantor pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita menutup pengajian, kita sama-sama baca doa selamat. Nama alhamdulillah sampai ke Indonesia, sampai ke Banjarmasin dengan selamat, imbah melaksanakan ibadah umrah. Dan juga mudah-mudahan ulun pian kita seberata, baik yang sudah pernah berumrah ataupun belum, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyya wa la mahruma wa la amla bika matruda. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma
هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.